Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel YouTube Aditya Gustiawan. Sudah lama sekali saya tidak membuat video lagi. Cuman karena ada peristiwa yang terjadi lagi dengan yang sekitar tahun 2019 ya, dimana di Tuban sedang terjadi gempa dan fenomenanya sama, dimana gempanya itu besar, tapi di Tubannya sendiri itu tidak terasa untuk guncangan gempanya dan mengakibatkan daerah-daerah yang sangat jauh dari Tuban itu mengalami guncangan yang cukup terasa. Nah, kemudian bahkan beberapa teman aku, beberapa rekan kerja aku pun juga menyampaikan bahwa kan posisi saya di Surabaya ya, jadi menyampaikan kalau ada gempa, terus setelah itu dicari sumbernya di mana, ternyata di Tuban. Kemudian saya inisiatif untuk kontak ibu aku yang ada di Tuban bahwa, Bu, gimana di sana ada gempa apa tidak? Gak terasa apa-apa. Dan aku juga membuka pertanyaan ke followers dan teman-teman aku dan menyampaikan kalau oh iya benar, di Tuban itu tidak terjadi apa-apa, dan itu benar-benar terulang sama persis ya, dimana ke Tuban tahun ini itu gempanya cukup besar ya, magnitudo 6,6 ya, hampir 7 ya, itu kan sebenarnya sangat besar. Dan dengan kedalaman pun juga hampir sama ya, dengan gempa yang sangat dalam yaitu 600-an kilometer. Sebenarnya ini ada poin plus ya atau poin minus juga ya terhadap fenomena saat ini, karena gempa yang cukup besar dan tidak teridentifikasi itu memang bahayanya adalah jika sewaktu-waktu ya, tapi naudzubillah min zalik ya, atau amit-amit gitu kan, terjadi tsunami ya, tidak ada tanda-tanda apapun. Bahkan orang Tuban sendiri ketika terjadi gempa itu tidak menyadari bahwa itu ada gempa ya, kecuali kalau mereka diinfokan oleh orang-orang yang jauh dari Tuban ya, yang merasakan gempa tersebut ya. Itu amit-amit ya, semoga tidak terjadi ya. Kita percaya bahwa semoga Tuban ini kondisinya akan selalu aman. Kemudian dari segi poin plusnya ya, karena tidak terjadi goncangan apapun, jadi tidak terasa adanya goncangan yang bersifat destruktif, yang bersifat merusak seperti itu. Itu satu hal yang patut kita syukuri, di mana Tuban itu adalah bumi wali ya. Bahkan banyak orang Tuban yang di postingan saya yang di YouTube itu sekitar tahun 2019 itu menyampaikan bahwa oh, ini Tuban dilindungi wali ya. Masya Allah, ini benar-benar satu kondisi yang sangat langka ya, hampir tidak terjadi di tempat manapun yang terjadi gempa. Tapi ada beberapa penjelasan yang aku rasa cukup ilmiah. Ini salah satunya dari Fajar Harapan. Ini komentar di YouTube saya sekitar 3 tahun yang lalu, bahwa kedalaman gempa yang pada tahun 2019 ya, ini 650. Nah, itu termasuk gempa yang dalam, yaitu tidak jauh berbeda dengan kedalaman yang sekarang, yaitu sekitar 632. Nah, di gempa yang dalam itu pasti tidak terasa di episentrumnya ya, tapi akan sangat mengguncang di bagian yang jauh ya, semisal seperti di Malang, di Jogja, di Bali, di Nusa Tenggara bahkan, yaitu akan sangat terasa. Sama seperti bola biliar, di mana bola biliar itu ketika tersodok di bagian yang depan, dia akan posisinya akan diam ya, tidak terjadi goncangan, melainkan posisi bola yang lebih jauh itu akan lebih terasa. Dan itu pun juga salah satunya didukung oleh elastisitas litosfer ya, atau daratan dasar laut seperti itu, sehingga jika semakin padat maka akan semakin kuat juga, atau mungkin sebaliknya ya, maaf ini kalau saya salah menafsirkan. Tapi yang jelas bahwa Laut Jawa atau pesisir utara Jawa itu termasuk area yang jarang diguncang gempa
ya, baik itu daerah Tuban, daerah Rembang, Blora, atau daerah Jepara, Kudus ya, dimana itu area yang jarang terkena gempa. Tapi apakah ada lempeng tektonik? Ya ada, seperti itu. Nah, ini fenomena yang mungkin bagi kita sendiri juga agak langka jika memang terjadi gempa di daerah sana ya, karena intensitas dari aktivasi lempengnya sendiri juga tidak seintens di Laut Selatan Jawa. Kemudian untuk area yang saya sebutkan ya, di pesisir utara Jawa, di mana area Tuban, area Kudus, Jepara, atau bahkan Gresik itu kan area Bumi Wali juga ya. Itu kalau dari segi spiritual mungkin kita percayanya bahwa area-area tersebut itu dilindungi wali, sehingga sangat istilahnya kayak kita pun juga sangat terdoktrin bahwa tempat-tempat tersebut sangat diberkahi, sehingga tidak sering terjadi bencana alam. Tapi terlepas dari itu, kita juga harus tetap waspada ya. Kita harus mengupdate informasi-informasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana ya, atau BMKG ya, karena gimana pun tidak menutup kemungkinan di tempat manapun itu terjadi bencana alam. Baik, sekian dari penjabaran yang sangat awam dari saya, sehingga bisa diambil manfaatnya saja. Doakan semoga saya bisa aktif di YouTube lagi ya. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa kepada dulur-dulur. Semoga kita bisa bertemu di Tuban, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Oke?